warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 17 Al-Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juli 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Nubdzatun fil Aqidah Al-Islamiyah atau Syarh Ushulil Iman. Penjelasan mendasar dan ringkas tentang rukun iman yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum. Ada yang mengetahui kita sampai mana? 6. Berdasarkan syariat. Oke. Bukti syariat ya Bu ya. Tentang mengingkari adanya hari kebangkitan. Betul Bu? Hah? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nikmat dan siksa kubur. Sudah belum Bu? Nikmat? Sudah selesai? Nikmat dan siksa kubur sudah selesai? Amalan-amalan yang jaga dari siksa kubur. Baik. Sekarang kita membahas dari sisi syariat. Sisi syariat tentang orang-orang yang mengingkari siksa kubur. Ya, kalau seandainya ada yang salah diberitahu ya lewat WA Bu ya. Baik. Penulis berkata, waqad dhalla qaumun min ahli zayd fa ankaru adzab al-qabr wa na'imahu za'imina anna dhalika ghairu mumkin
li mukhalafatihi al-waqi'. Qalu fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wujida kama kana 'alayhi wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin. Yang artinya ini di dalam buku terjemahannya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendownload buku terjemahannya dengan judul Syarah Prinsip-Prinsip Dasar Keislaman di halaman 68 dalam buku terjemahan saya. Orang-orang yang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka menyangka bahwa hari akhir dengan segala peristiwa-peristiwanya adalah sesuatu yang mustahil. Dengan dugaan mereka jelas sangat keliru dan kesalahan itu dapat dibuktikan dengan syara', indra, dan akal. Dengan syara', indra, dan akal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan termasuk beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa saja yang berkaitan dengan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dengan tiupan sangkakala yang kedua kali. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, beriman tentang hari akhir juga beriman kepada hisab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan-amalan hamba. Memperlihatkan kepada hamba amalan-amalan mereka dan menghitungnya. Kemudian Allah memberikan ganjaran atas amalan tersebut. Yang baik mendapatkan pahala, yang buruk mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga adalah mengimani surga dan neraka sebagai tempat manusia yang abadi. Ini juga sudah kita jelaskan tentang surga dan neraka begitu dalam, dan juga beberapa pertemuan kita menjelaskan akan hal tersebut. Nah, termasuk dari beriman kepada hari akhir adalah mengimani peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kematian. Di antaranya fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Ini juga sudah kita bahas. Pertanyaan di dalam kubur dilakukan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. B, siksa dan nikmat kubur. Ini juga sudah kita bahas tentang apa itu siksa, apa dalil-dalilnya, dan apa itu nikmat yang ada dalam kubur, dan apa dalil-dalilnya. Kemudian kita, sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi, bahwa kita sudah menyebutkan tentang amalan-amalan yang menghantarkan kepada siksa kubur dan amalan-amalan yang menghantarkan kepada nikmat kubur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita poin kepada poin tentang orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Ya, orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Dalilnya bisa diambilkan dari dalil syara', yaitu dalil syariat Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil panca indera dan dalil akal. Baik. Penulis berkata, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amma syara' faqad sabaqatin nusus
ad-dallah ala thubuti adzabil qabr wa na'imihi. Yang artinya adapun bukti atau dalil dari syariat bahwa terdapat hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Dalil Al-Qur'an tentang adanya hari kebangkitan. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah demikian. Demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Nah, ini inti dalilnya. Demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Ini inti pendalilannya, bahwa benar-benar manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis berkata, hal ini juga dijelaskan oleh kitab-kitab suci yang terdahulu. Artinya, salah satu ajaran yang disepakati oleh kitab-kitab suci yang terdahulu adalah adanya hari kebangkitan. Ya, adanya hari kebangkitan. Nah, dan mempercayai adanya hari kebangkitan termasuk daripada mempercayai hari kiamat, termasuk daripada beriman kepada hari kiamat. Nah, pengertian hari kebangkitan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hari kebangkitan secara bahasa artinya adalah al-irsal, yaitu diutus. Al-ba'tsu artinya al-irsal. Dalam bahasa Arab, kebangkitan dalam bahasa Arab adalah al-ba'ts dan artinya al-irsal. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 103, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Kemudian kami ba'ats setelah mereka Nabi Musa. Ba'ats artinya adalah mengutus. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat adalah yang pertama ijadul a'yan wal ajnas wal anwa', yang artinya mengadakan sesuatu, baik itu manusia atau binatang atau jin, mengadakan sesuatu secara istilah syariat. Yang kedua, kebangkitan maksudnya adalah ihya'ul mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan ini yang dimaksud dari hari kebangkitan. Menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ini disebut dengan hari kebangkitan. Ini disebut dengan hari kebangkitan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang adanya hari kebangkitan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, beberapa dalilnya. Tambahannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 49 sampai 52. Wa qalu aidza kunna 'idhaman wa rufatan
Aina lamab'utsun khalqan jadidan. Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Fasayaquluna man yu'iduna. Qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu. Qul 'asa an yakuna qariba. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Yang artinya mereka berkata, apakah jika kami sudah menjadi tulang belulang, kemudian sudah menjadi rapuh, maka kami akan dibangkitkan kembali dalam bentuk yang baru? Katakanlah wahai Muhammad SAW, jadilah kalian batu atau besi atau makhluk lain yang besar menurut di dada kalian. Maka lalu setelah itu mereka akan mengatakan, man yu'iduna? Siapa yang akan mengembalikan kami menjadi hidup kembali sesudah tulang belulang hancur, sudah binasa? Maka Allah berfirman, qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan, membangkitkan kalian adalah yang menciptakan kalian dari pertama. Menciptakan kalian dari pertama. Artinya apa? Menghidupkan kembali lebih mudah daripada mencipta yang pertama. Mencipta yang pertama saja Allah Subhanahu wa taala sanggup, apalagi menghidupkan kembali. Nah, ini dalil surat Al-Isra ayat 49 sampai 52 tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil juga adalah surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira ia didiamkan begitu saja, tidak ada apa-apa? Alam yakun nutfatan min mani yumna? Bukankah ia sebagai nutfah, yaitu air mani yang keluar dengan kencang bertemu dengan sel sperma perempuan, kemudian menjadi nutfah. Tsumma kana 'alaqatan. Lalu setelah itu, setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Fasawwa faja'ala bainaz zawjaini adz-dzakara wal untha. Lalu setelah itu 40 hari selanjutnya menjadi 'alaqah, segumpal daging. Lalu ditiupkan ruh, jadi manusia. Diciptakan oleh Allah manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Lalu Allah menciptakan darinya pasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Bukankah yang demikian itu lebih sanggup untuk menghidupkan yang mati? Nah, ini inti dalilnya. Yang menciptakan dari awal tidak adanya manusia, kemudian tercampurlah air mani dengan sel sperma, kemudian berubah menjadi manusia. Itu penciptaan awal, maka membangkitkan setelah penciptaan awal lebih mudah daripada penciptaan awal. Membangkitkan kembali lebih mudah daripada penciptaan awal. Nah, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 16 tentang dalil bahwa pasti ada hari kebangkitan. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pada hari kiamat dibangkitkan. Ini terdapat penekanan, taukid bahwa benar-benar dibangkitkan. Salah satu dalil juga akan benar-benar terjadinya hari kebangkitan adalah Allah di dalam Al-Quran sering menyebutkan tentang penumbuhan-tumbuhan. Penumbuhan-tumbuhan. Ini digunakan oleh Allah untuk menjelaskan bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Di antaranya misalkan Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 50. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Perhatikanlah bagaimana bekas pengaruh Allah akibat hujan
maka akan tumbuh tumbuhan. Bagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan di muka bumi ini setelah matinya tumbuhan tersebut, dengan hujan dia hidup kembali. Inna dzalika lamuhyil mauta wa innahu ala kulli syai'in qadir. Maka yang demikian itu dialah yang bisa menghidupkan yang mati hari kebangkitan. Yang bisa menurunkan hujan, dengan hujan kemudian tumbuh tumbuhan, dia juga yang kuasa untuk menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah. Kemudian juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil dari Al-Qur'an tentang Allah sanggup membangkitkan yang mati dengan cara penciptaan langit dan bumi. Artinya, coba perhatikan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi? Walam ya'ya bi khalqihin. Dan tidak lemah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak capek dalam menciptakan langit dan bumi. Biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Maka yang seperti itu, sang pencipta langit dan bumi sangat sanggup untuk menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk membangkitkan, yaitu kisah tentang sebuah desa yang penduduk desanya tidur dalam waktu yang lama, kemudian Allah bangkitkan. Ya, Allah bangkitkan. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra 'ala qaryah. Ada orang yang lewat sebuah desa. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, dan dia desanya kosong. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maka orang tersebut yang mengunjungi desa itu, yang desanya kosong, sudah mati semua. Maka kemudian Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, mana mungkin desa ini akan dihuni kembali? Enggak mungkin. Mana mungkin desa ini akan dihuni kembali? Tidak mungkin. Kemudian fa'amatahu Allah mi'ata 'am. Allah mewafatkan penduduk desa orang tersebut, orang tadi yang lewat desa tadi, selama 100 tahun. Tsumma ba'ats. Lalu Allah bangkitkan lagi. Lalu Allah bertanya, "Kam labithta?" Berapa lama engkau tidur? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku tidur baru sehari semalam. Kata Allah, "Bal labithta mi'ata 'am." Enggak. Kamu tidur selama 100 tahun. Perhatikan makanan dan minumanmu, tidak akan berubah. Dan juga perhatikan kepada keledaimu, maka tidak akan berubah. Itulah kami menjadikan bagi engkau sebagai tanda kekuasaan kami untuk manusia. Dan perhatikanlah bagaimana tulang belulang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu berdaging kembali. Maka ketika sudah jelas bagi itu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, para ikhwah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah sanggup kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Kemudian penulis mengatakan, bukti indrawi. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan bagaimana Dia menghidupkan orang-orang yang sudah mati di dunia ini. Bukti indrawi. Sebentar, ini jangan-jangan sudah Pak. Ya. Itu sudah tadi ya.
Orang-orang yang sekarang di halaman 75 ya. Orang-orang yang mengingkari siksa kubur. Karena bukunya di sini tidak disediakan saya. Jadi bingung. Nah, orang-orang yang mengingkari siksa kubur dan kenikmatannya mengira hal itu suatu perkara yang mustahil serta bertolak belakang dengan kenyataan. Karena apabila kubur digali tidak akan didapati seperti semula, tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit. Dugaan mereka ini jelas tidak benar menurut syarak, indra dan akal. Tidak benar menurut syarak, indra dan akal. Afwan ya, tadi kita sudah pelajari itu karena sudah pelajari, dan sekarang kita masuk kepada orang yang mengingkari siksa kubur. Mereka mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Buktinya kalau kita gali manusia kuburannya, maka kita akan dapati hanya seperti itu saja. Tidak bertambah, tidak ada siksa di dalamnya, tidak ada nikmat yang didapatkannya. Maka kita katakan dugaan mereka ini jelas tidak benar menurut syarak, indra dan akal. Sekali lagi yang ingin mengikuti dari bukunya, silakan buka syarah penjelasan ringkas pokok keimanan, prinsip-prinsip dasar keimanan yang ditulis oleh Fadil Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini bingung karena kita lama libur ya, dan akhirnya tidak terbatasi. Baik, ala kullin, yang penting dalil syara'. Fi Sahih al-Bukhari min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah fa sami'a sawta insanain yu'adzabani fi quburihima wa dzakara al-hadits wa fihi anna ahadahuma kana la yastatiru min al-bawl wa fi riwayah min bawlihi wa anna al-akhara kana yamshi bin namimah wa fi riwayah li Muslim la yastanzihu minal baul. Perhatikan baik-baik dalil syara' yang membantah tentang orang yang mengingkari siksa kubur dan nikmat kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah keluar dari salah satu kebun kota Madinah. Lalu beliau mendengar ada dua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Dan ini kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar siksa kubur. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar siksa kubur, dan itu khusus milik Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa yang lain mendengarnya, hanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lanjut. Dalam hadis disebutkan bahwa yang satu disiksa karena buang air kecil di sembarang tempat sehingga auratnya kelihatan oleh orang yang lewat, dan yang satunya lagi karena mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Dua orang ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahasa Arabnya atau bahasa hadisnya la yastatiru minal baul, yaitu diterjemahkan di sini buang air kecil di sembarang tempat sehingga auratnya kelihatan oleh orang lain yang lewat. Ini adalah penafsiran pertama dari kata la yastatiru minal baul. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara letterlek, yaitu tidak menutup saat kencing.
asal kencing tidak menutup auratnya. Ini termasuk daripada pendatang siksa kubur. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud la yastatiru minal baul, tidak menutup saat kencing, adalah tidak beristinja dengan benar setelah kencing, sehingga masih tersisa bagian yang tidak dibasuh dengan benar. Ini adalah tafsiran yang kedua, tidak beristinja dengan benar saat kencing. Tafsiran yang ketiga adalah tidak kencing dengan duduk, atau tidak kencing memperhatikan cipratan air kencing, sehingga dia air kencingnya mengenai tubuhnya atau pakaiannya, dan tubuhnya, pakaiannya dia bawa untuk sholat. Di situ yang menyebabkan dia kena siksa kubur. Nah, jadi ada 3 penafsiran. Yang pertama, tidak perhatian terhadap tertutupnya aurat. Yang kedua, tidak perhatian terhadap beristinja saat kencing. Yang ketiga, tidak perhatian terhadap kencing. Dia kencingnya mungkin berdiri atau kencingnya duduk, tetapi tetap terciprat, sehingga dia tidak membersihkan yang terkena kencing tersebut. Nah, kemudian yang kedua, penyebab siksa kubur adalah mengadu domba. Mengadu domba maksudnya memindahkan perkataan seseorang kepada yang lain untuk mengadu, berkelahi, agar 2 orang ini berkelahi. Yang memindahkannya orang lain. Yang memindahkannya adalah orang lain. Tapi yang dimaksud dalam penyebutan hadis ini adalah hadis ini bantahan terhadap orang yang tidak percaya adanya nikmat dan siksa kubur. Dari sisi mana? Kita katakan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang ini disiksa di dalam kubur, menunjukkan bahwa adanya siksa di dalam kubur, menunjukkan adanya siksa di dalam kubur berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, baik. Kemudian penulis berkata, wa amma al-his fa inna an-na'ima yara fi manami annahu kana fi makanin fasihin bahij yatana'amu fihi aw annahu kana fi makanin dayyiq mawhish yata'allamu minhu wa rubbama yastayqidu ahyanan mimma ra'a wa ma'a dhalika fa huwa ala firashi fi hujratihi ala ma huwa alayh wan nawmu akhul maut ولهذا سماه الله تعالى وفاة قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Bantahan dari Indrawi atas pendapat yang mengatakan tidak ada nikmat kubur, tidak ada siksa kubur. Bagaimana bantahan dari Indrawi? Penulis mengatakan, orang yang tertidur terkadang mimpi bahwa dia berada di tempat yang luas, menggembirakannya, dia bersenang-senang di sana. Atau terkadang dia juga berada di tempat yang sempit, menakutkannya dan membuatnya tersiksa. Terkadang seseorang bisa terjaga dari mimpi buruk, padahal ia berada di atas tempat tidurnya, di kamarnya. Tidur adalah saudara kematian. Maksud dari paragraf ini apa? Kita bisa membantah, menyanggah orang-orang yang tidak percaya tentang siksa kubur dengan cara, kamu pernah mimpi enggak? Apa yang kamu rasakan dalam mimpi? Oh, saya jalan, naik ke atas gunung, saya pergi kemana-kemana. Sekarang tempatmu di mana? Di atas kasur.
Nah, begitulah yang terjadi saat seseorang di alam barzakh. Dia disiksa di kubur, atau dia diberi nikmat di dalam kubur, tetapi kuburannya kalau digali segitu-gitu saja. Jawabannya seperti itu. Secara indrawi, secara panca indera, kita bisa membantah orang-orang yang tidak percaya tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, cara menjelaskannya bagaimana? Kamu bisa mimpi enggak? Ketika kamu mimpi, apa yang kamu rasakan? Oh, saya pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi badanmu dan tubuhmu di mana? Di atas kasur. Nah, begitulah kira-kira siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, di sini ada pelajaran menarik. Tidur adalah saudara kematian. Makanya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak terkena sinah, ngantuk, naum, tidur. Kenapa? Karena Allah Al-Hayy yang maha hidup. Hidupnya sempurna. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Kenapa disebutkan ngantuk dan tidur? Karena ngantuk dan tidur adalah akhul maut, saudara kematian. Allah tidak memiliki. Allah tidak mati sama sekali. Penulis berkata, walihada sammahu Allah Ta'ala wafat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tidur dengan wafat. Tidur sama dengan wafat, kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan orang-orang ketika matinya, setelah matinya. Wallati lam taun fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Maka dia menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini saya ingin menyinggung tentang tidur. Kalau antum perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir-zikir tidur itu berkaitan dengan tauhid. Zikir-zikir tidur berkaitan dengan apa? Dengan tauhid. Kenapa? Karena bisa saja orang tidur tidak dikembalikan oleh Allah ruhnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah tahan nyawanya yang sudah ditetapkan oleh Allah mati. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah zikir dan bacaan-bacaan doa-doa sebelum tidur. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, Allahumma bismika amutu wa ahya, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengucapkan berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dua aja. Yang ketiga adalah membaca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu aw in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Artinya, dengan namamu ya Allah aku letakkan badanku, dengan namamu ya Allah aku angkat badanku. Jika engkau menahan nyawaku, maka sayangilah nyawaku tersebut. Dan jika engkau mengembalikan nyawaku, maka jagalah nyawaku dengan engkau menjaga orang-orang saleh. Ini doa dalam hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pelajaran menarik bahwa tidur adalah saudara dari siapa? Kematian. Dan orang yang tidur bisa saja tidak Allah kembalikan rohnya. Makanya ada orang yang meninggal saat tidur. Kalau Allah kembalikan ruhnya, maka dia hidup. Kalau Allah tahan ruhnya, maka dia meninggal. Kalau seandainya sudah habis waktunya. Itu bacaan. Bacaan selanjutnya juga adalah mengumpulkan kedua tangan, kemudian membaca, kemudian meludahi sedikit kedua tangan tersebut, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian setelah itu dia usap seluruh tubuhnya semampunya. Mulai dari kepala, wajah, dan apa saja yang menghadap ke depan dari manusia. Kemudian setelah itu menghadap ke belakang 3 kali. Ya, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, termasuk bacaan saat mau tidur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika ingin tidur, ambillah wudhu 2, kemudian tidurlah di atas bagian tubuh yang kanan. Ambil wudhu, kemudian tidurlah di atas bagian tubuh yang kanan. Kemudian mengucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan perkaraku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan takut kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan dari siksa Engkau kecuali kepada Engkau. Ini agungin. Kita ingin terlepas dari siksa Allah, tidak ada caranya kecuali kembali kepada Allah. Beda dengan kita ingin terlepas dari siksa manusia, tidak ada caranya kecuali menjauh dari manusia. Allah enggak. Kita ingin terlepas dari siksa Allah, tidak ada caranya kecuali mendekat kepada Allah. Nah, itu bedanya Allah dengan manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi arsal wa nabiyyika alladhi arsal, fa in mitta 'ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma taqul. Yang artinya, engkau mengucapkan ini, jika engkau mengucapkan ini, maka engkau mengucapkan mati di atas fitrah. Dan jadikan itu akhir ucapan yang engkau ucapkan sebelum tidur. Allahumma laka aslamtu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan perkaraku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ya, sebagai bentuk rasa syukur, berharap pahala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat kembali minta keamanan kecuali hanya kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzal. Aku beriman dengan Al-Qur'an yang Engkau telah turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsal, dan dengan nabi Engkau yang telah Engkau utus. Fa in mitta 'ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma taqul. Jika engkau mati, matilah di atas fitrah. Itu orang yang membaca doa sebelum tidur tadi, kalau seandainya di saat tidurnya dia mati, maka dia di atas fitrah. Dan di atas fitrah ganjarannya lah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita sampai kepada zikir-zikir tidur tadi para ikhwan? Karena apa? Karena kaitannya dengan tidur dengan wafat. Kaitannya tidur dengan apa?
dengan wafat. Jangan-jangan seseorang saat tidur dia wafat. Karena tidur adalah wafat kecil. Tidur adalah wafat kecil. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah akan kembalikan ruhnya, nyawanya, sehingga dia bisa bergerak. Tapi kalau Allah tidak menghendaki untuk mengembalikan, berarti Allah menghendaki kematiannya, maka dia ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya wafat, dinyatakan wafat oleh orang-orang di dunia saat tidur. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah, dalil akal. Orang yang tidur terkadang bermimpi yang benar sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi ia bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat beliau. Barang siapa pernah bermimpi melihat beliau sesuai dengan sifatnya, maka dia bagaikan melihatnya benar-benar. Padahal waktu itu dia berada di dalam kamarnya, di atas tempat tidurnya, jauh dari alam yang dimimpikan. Apabila keadaan tersebut suatu hal yang mungkin dijumpai di dunia, maka bagaimana tidak mungkin dijumpai di akhirat. Nah, paham gak akalnya? Permasalahannya ini akal untuk membantah apa? Yang mengatakan apa? Tidak ada siksa kubur. Jawabannya secara akal, logika, rasio adalah bahwa orang bermimpi yang besar-besar, padahal dia masih di mana? Di atas kasurnya. Kalau itu bisa terjadi di dunia, maka di akhirat lebih bisa lagi. Akalnya begitu. Logikanya begitu. Kalau hal itu bisa terjadi di akhirat, di dunia, maka di akhirat lebih bisa lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, adapun dalih mereka bahwa apabila kubur digali akan didapati seperti semula, tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit, maka jawabannya apa yang dibawa syarak tidak boleh dipertentangkan dengan hal-hal yang bersifat dugaan. Kalau ia mau berpikir tentang keterangan yang dibawa oleh syarak, ia pasti mengetahui kekeliruannya. Jawabannya begitu. Kalau dia berdalih, kita gali tidak ada nikmat kubur, tidak ada siksa kubur, maka jawabannya apa yang ditunjuki oleh dalil syariat tidak boleh dipertentangkan dengan hal-hal yang bersifat dugaan. Ya, kita meyakini berdasarkan dalil syariat ada siksa kubur, nikmat kubur. Lalu kita gali, kemudian kita katakan sepertinya tidak ada. Nah, ini baru dugaan. Ini baru dugaan. Sedangkan kita punya dalil syar'i. Nah, seorang penyair bertutur berapa banyak orang yang mencela pendapat yang benar, padahal sikap itu timbul dari pemahamannya yang salah. Jadi bukan dalilnya yang keliru, akan tetapi pemahamannya yang keliru. Baik. 2. Keadaan dalam barzakh, alam kubur, termasuk hal-hal gaib yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Karena jika hal itu dapat diindra, maka tidak ada artinya iman kepada yang gaib. Dan sama orang antara orang yang beriman kepada yang gaib dengan orang yang mengingkarinya. Ada orang mengatakan, saya gali kuburannya, nggak ada siksanya, nggak ada nikmatnya. Maka kita katakan, nikmat kubur, siksa kubur di alam apa? Barzakh. Di alam barzakh, bukan di alam dunia. Ya, maka itu berarti adalah hal gaib, tidak bisa dilihat dengan kasat mata ataupun mata kepala kita. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, siksa kubur, nikmat kubur luas dan sempitnya kubur hanya dapat dijumpai oleh mayat itu sendiri, bukan yang lain. Ini seperti yang dilihat orang tidur dalam mimpinya, dia bisa berada di tempat yang sempit dan menakutkan, atau di tempat yang luas dan menyenangkan. Padahal menurut orang yang melihatnya tidur, keadaan orang tersebut tidak berubah. Ia masih di dalam kamar, di antara selimut dan kasur. Ya. Itu membantah
pendapat yang mengatakan tidak ada nikmat atau siksa kubur, karena kalau saya gali tidak ada nikmat, tidak ada siksa kubur. Maka jawabannya adalah bahwa yang merasakan nikmat dan merasakan siksa kubur siapa? Yang dikubur. Kalau ente ingin merasakan, kubur dulu. Paham ya? Yang merasakan nikmat dan siksa kubur adalah orang yang dikubur. Kalau ingin merasakan, maka mati dulu lalu dikubur. Nah, kemudian penulis berkata, ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau mendengar wahyu, tetapi para sahabatnya tidak mendengar. Terkadang wahyu itu diturunkan dengan cara malaikat menjelma dalam bentuk rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau, dan para sahabat tidak melihat serta mendengarnya. Begitulah yang terjadi juga pada siksa dan nikmat kubur. Ketika Nabi dapat wahyu, para sahabat di sampingnya nggak ada yang tahu. Ketika Nabi diberikan ayat oleh Jibril alaihissalam, para sahabat tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Jibril gaib bagi sebagian kaum muslimin. Nah, begitu pula nikmat kubur dan siksa kubur tidak bisa diindrai. Nah, 4. Pengetahuan manusia terbatas pada sesuatu yang hanya diizinkan Allah untuk mengetahuinya. Tidak mungkin manusia dapat mengetahui segala yang ada. Langit yang 7 serta bumi seisinya semua bertasbih dengan memuji Allah. Dia memperdengarkan kejadian tersebut kepada orang yang dikehendakinya, kecuali manusia. Dalam hal ini Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Bagaimana tasbihnya? Tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa akal pengetahuan manusia terbatas. Termasuk di dalamnya nikmat atau siksa kubur. Bumi bertasbih, pohon bertasbih, gimana tasbih? Terbatas. Ilmunya terbatas. Baik. Kemudian demikian halnya dengan setan dan jin yang berkeliaran di atas bumi. Pernah ada jin datang kepada Rasulullah SAW mendengar beliau sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia kembali kepada kaumnya sebagai juru dakwah. Ini yang terjadi pada siapa? Pada Mu'adz bin Jabal, pada siapa lagi? Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang paling paham tentang halal dan haram, yang sering diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka poin keempat ini adalah bahwa bagi orang yang mengingkari adanya nikmat dan siksa kubur dengan cara dia menggali kuburan kemudian tidak ada nikmat dan siksa kubur, maka kita katakan dengan indrawi kita bisa membantahnya. Yaitu bahwa Allah hanya membatasi manusia yang bisa mendengar siksa kubur. Hanya membatasi manusia yang bisa mendengar siksa kubur. Nah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihuma. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun." Quran surah Al-A'raf ayat 27. Inti dalil dari Quran surah Al-A'raf ayat 27 ini adalah bahwa jin tidak bisa dilihat, tetapi ada. Sama, siksa dan nikmat kubur tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita yang hidup di dunia, tetapi ada. Nah, itu maksudnya. Itu cara menyanggah pendapat bahwa nikmat dan siksa kubur tidak ada karena tidak bisa kita lihat kalau seandainya sedang dikubur. Terakhir, paragraf terakhir, apabila manusia tidak dapat mengetahui segala yang ada, maka mereka tidak boleh mengingkari perkara-perkara gaib yang telah ditetapkan oleh syariat. Mereka pun tidak dapat mengetahuinya dengan indera mereka. Alhamdulillah, selesai. Dengan ini begitu panjang beriman kepada hari akhir. Karena kita kupasnya panjang ya. Seperti beriman kepada hari akhir, nama-namanya, kemudian apa saja yang terjadi pada hari akhir. Yang jelas alhamdulillah selesai.
tentang beriman kepada hari akhir. Insyaallah bulan depan kita membicarakan beriman kepada takdir. Semoga dimudahkan. Wallahu a'lam. Nah, jika ingin bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Ibu-ibu? Nah. Orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat akan terbebas dari fitnah kubur. Apakah jaminan akan masuk surga juga, Ustaz? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan bahwa meninggal hari Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah usima min fitnatil qabr." Barang siapa yang meninggal pada hari dan malam Jumat dijaga dari pertanyaan dalam kubur. Dijaga dari pertanyaan dalam kubur. Nah, jika seseorang dijaga dari pertanyaan dalam kubur berarti dia tidak ditanya. Jika tidak ditanya berarti dia tidak ada siksa yang dia dapati. Kenapa? Karena siksa hanya didapati bagi siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Baik. Maka ketika ditanya, apakah ada jaminan akan masuk surga, Ustaz? Jawabannya, setiap yang mendapati kemudahan di dalam kubur, niscaya fase selanjutnya dari kehidupan-kehidupan di akhiratnya akan lebih mudah. Dan itu pertanda baik secara eksplisit ataupun isyarat dia menjadi penghuni surga. Apakah ada kemungkinan dia disiksa dulu sebelum masuk surga? Iya, ada. Jadi tetap dia jaminan surga, tetapi ada kemungkinan dia disiksa dulu sesuai dengan timbangan amalan yang dia dapati. Ya. Saya ulangi jawabannya, bahwa seorang yang meninggal di malam atau hari Jumat dijaga dari fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Kalau dijaga dari fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, maka berarti dia dijauhkan dari siksa kubur karena tidak ada pertanyaan. Karena orang yang kena siksa kubur adalah orang yang tidak bisa jawab pertanyaan dalam kubur. Baik, paham sampai sini? Berarti dia dijaga dari siksa kubur karena dia tidak ditanya. Baik. Apakah itu tanda jaminan bahwa dia masuk surga? Jawabannya adalah asal hukumnya iya, jaminan dia masuk surga. Karena siapa yang dimudahkan di alam kubur, maka fase-fase kehidupan setelah alam kubur akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Termasuk di dalamnya itu adalah tanda secara umum masuk surga. Tetapi ingat, poin yang ketiga, bahwa tidak menutup kemungkinan dia disiksa dulu di neraka, lalu nanti dia masuk ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah yang dimilikinya. Ya, wallahu a'lam. Amalan yang bisa dilakukan agar terbebas dari fitnah kubur, salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Jika saya membaca Al-Kahfi di malam Jumat separuh dan saya selesaikan di hari Jumat, dan membaca Al-Mulk dibaca ba'da salat maghrib dan isya, apakah sudah benar seperti itu? Jawabannya adalah bisa saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang penting dia baca. Nah, ada lagi? Ya,
mohon diingatkan ya bagi jamaah, terutama ibu-ibu yang rutin mengikuti kajian ini, bahwa kajian kita tentang tentang beriman kepada hari akhir sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada beriman kepada hari akhir sudah selesai, kita beriman kepada takdir insyaallah. Nah, cukup? Tidak ada pertanyaan? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Dan sebagai pengetahuan juga bahwa kajian Ahad, pekan kedua kajian saya, selalu mulai insyaallah ta'ala 9.30 ya. Jadi jangan dianggap sebagai saya terlambat. Misalnya terlambat terus ini. 9.30 ya. Karena jam 9 tidak mencukupi waktu perjalanan. Jadi 9.30. Demikian. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.